Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istri. Makanya Allah Azza wa Jalla menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Insya Allah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap, Bang." Iya, itu sebelum nikah. Perempuan sebelum nikah, antum ngomong yang elek-elek semuanya dia. "Iya, Bang. Yang penting aku nikah sama kamu, Bang." Tapi setelah menikah beda lagi, jemaah. Dia akan mengatakan, "Engkau sebagai seorang suami, penuhi kebutuhan." Siapa yang lebih wajib dibakti antara ibu sama ayah? Banyak orang mengatakan ibunya, kan? Karena selalu yang ditonjolkan hadis surga di bawah telapak kaki ibu. Padahal hadis ini hadis yang lemah sekali. Kalau dalam masalah khidmah itu melayani, maka ibu didahulukan. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahakku bisuhbati?" Siapa yang lebih layak saya layani, saya temenin? Kata Nabi SAW, "Ummuka, ibumu." Yang anak ini maksud adalah antara ibu sama ayah, siapa yang saya dahulukan dalam melayani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? 3 kali ibumu. Lalu yang keempat baru dikatakan ayahmu. Memang khusus poin ini, melayani adalah ibu yang didahulukan. "Nak, ambilin saya air," ibu bilang. Ayah juga bilang, "Nak, ambilin saya makan." Ibunya didahulukan. Memang begitu. "Nak, antar saya ke sini," si ibu bilang. Ayah mengatakan, "Nak, antar saya ke sini." Dahulukan ibu. Khidmah, melayani memang begitu. Tetapi dalam masalah porsi bakti, itu ayah lebih tinggi daripada ibu. Porsi bakti. Seperti misalnya hadis Nabi SAW, siapa yang membenci ayahnya, dia telah kufur. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim. Tidak ada hadis seperti ini untuk ibu, untuk ayah. Siapa yang menisbatkan diri kepada selain ayahnya, maka dia telah kufur. Hadis sahih. Berarti ini masalah gitu. Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, siapa walinya? Ayah. Maka nikahnya batal. Walaupun ibunya bilang, "Tidak apa-apa nak, ibu ridho," nggak bisa, batal. Hukum syar'inya begitu. Kalau seorang, dan ini mungkin terjadi, contoh dia berhubungan dengan istrinya di Jumat pagi, pada subuh dia langsung berhubungan. Setelah itu dia tidak mandi junub. Nanti mau jelang Jumatan baru dia mandi junub. Jam 11 dia mandi, dia lupa kalau dia junub. Dia mandi biasa. Begitu dia sholat Jumat, Allah, rakaat kedua, tadi saya mandi, niat junub atau enggak ya? Nah, gimana? Ragu dia. Hukum asalnya apa? Sekarang dia ragu. Saya tadi waktu mandi niat mandi junub atau tidak? Berarti hukum asalnya tidak. Hukum asalnya dia tidak niat mandi junub. Berarti dia batalkan sholatnya, harus segera mandi junub. Ustadz, kalau sudah dia baru ingat setelah sholat maghrib baru ingat, tadi Jumat sama Asar saya belum mandi junub. Apa yang dia lakukan? Dia mengqadha sholat tersebut. Dia mengqadha, dia mandi junub, kemudian dia mengqadha Jumat dengan sholat zuhur, dia mengqadha Asar dengan sholat Asar, langsung setelah dia ingat. Saya sering katakan kepada ibu-ibu, kalau ibu mentaati suami, jangan yang teringat itu wajah suami, nek nanti. Jadi gimana? Ingat ini perintah Allah. Ketika dia mentaati suami, ingat ini perintah Allah. Jangan ingat suaminya. Suami itu banyak kekurangan. Paling banyak kurang belanja, itu dia. Demikian ikhwah. Pasti banyak kekurangan. Demikian. Di sana sini pasti ada kekurangan. Gimana tidak banyak kekurangan? Dari mulai tidur sampai tidur lagi bersama. Pasti banyak kekurangannya. Makanya jangan lihat kekurangannya. Para bapak-bapak juga begitu. Ketika memberi nafkah kepada istri, jangan lihat istrinya. Lihatlah itu merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dia gerutu, dumel. Iya, kalian ini ya masih menghabiskan ajalah kerjanya. Abang yang cari, kalian yang ngabisin. Ya memang begitu pula tugasnya Allah jadikan. Kita para suami menyediakan, anak istri kita ngabiskan. Mau gimana lagi? Masing-masing juga punya tugas. Ternyata istrinya itu pembangkang pertama perempuan di dunia dan penghuni neraka pertama istrinya Nabi Nuh. Anda bukan Nabi, wajar kalau bini nggak nurut, tapi saya nggak benarkan. Selevel Nabi saja nggak nurut bininya. Orang tuh nggak dilihat dari ujiannya. Makanya perempuan dapat suami ustadz, suami soleh, suami ulama, nggak jaminan masuk surga kalau andanya nggak benar. Begitu pula sebaliknya, Asia itu bininya Fir'aun. Fir'aun nikah sama orang soleha, tetap nggak jamin masuk surga, betul.
Betul. Makanya kita bahas dari pertama tadi, fa'lam, berilmu. Berilmu, jadi istri yang berilmu, jadi suami yang berilmu. Jangan sampai nikah tanpa ilmu. Kalau nikah tanpa ilmu, berantakan. Cuma ngayal, home sweet home, baiti jannati, rumahku sorgaku, tapi isinya piring terbang. Sorga tuh nggak ada keributan, nggak ada bentak-bentak.